Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Aulia akan menjelaskan mengenai wawasan Nusantara. Yang pertama, kita akan melangkah ke pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Nah, selanjutnya hakikat wawasan Nusantara. Keutuhan Nusantara atau nasional dalam pengertiannya, yaitu cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara dan demi kepentingan nasional. Berarti setiap warga negara, bangsa, dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa. Selanjutnya kita akan berpikir, kalian kalau liburan pengennya kemana? Paris, Amerika, Dubai, Australia, Jepang, Korea, atau Eropa? Cukup banyak pilihan, bukan? Bagaimana kalau di Indonesia? Bali? Padahal Indonesia tidak kalah menarik dari negara lain. Sebagai orang Indonesia, tahu nggak apa yang ada di Indonesia? Berapa banyak jumlah provinsinya, berapa banyak jumlah suku, seperti apa kulinernya, berapa banyak kotanya, bagaimana sejarahnya, dan seperti apa budayanya. Semua hal tadi disebut sebagai wawasan Nusantara. Apa sih pentingnya wawasan Nusantara? Nah, wawasan Nusantara penting yang pertama sebagai identitas warga negara Indonesia itu sendiri. Yang kedua akan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Nah, maka dari itu sebagai orang Indonesia sebaiknya kita lebih mengenal Indonesia dan juga menumbuhkan rasa cinta tanah air. Selanjutnya yaitu sumber yang melatar belakangi konsep wawasan Nusantara. Yang pertama ada sumber historis. Jika dilihat dari sumber historisnya, Indonesia menginginkan menjadi bangsa yang bersatu dengan wilayah yang utuh. Selanjutnya sumber sosiologi. Jika dilihat dari sumber sosiologi, mewujudkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, tidak lagi terpisah-pisah. Sebagai konsepsi kewilayahan, bangsa Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan. Sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya yaitu sumber politis. Secara politis, ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional, maupun visi nasional. Nah, selanjutnya yaitu dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dinamika memiliki arti sesuatu yang mengandung arti tenaga atau kekuatan selalu bergerak, berkembang, dan dapat menyesuaikan diri terhadap keadaan. Tantangan wawasan Nusantara Indonesia itu terdiri dari 3. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat. Dan yang kedua, bumi tanpa batas. Dan yang ketiga, era baru kapitalisme. Kita akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam arti memberikan peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional. Yang kedua yaitu dunia tanpa batas.
Dunia tanpa batas yaitu perkembangan global yang sangat maju dan pesat didukung dengan perkembangan iptek yang sangat modern, khususnya di bidang teknologi informasi komunikasi dan transportasi. Yang ketiga, era baru kapitalisme. Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan atas hak milik dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain untuk ikut serta dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya.